Saya di sini mikir, oh kalau saya sekolah gak bener, saya kasihan sama ibu saya kasihan sama ayah saya yang nyari uang gitu buat kami. Jadi saya harus bener nih sekolah, meskipun hasilnya nanti gimana pun, yang penting saya maksimal aja dan niatin semuanya. Itu jadi niat ya? Ya, niatin untuk membahagiakan orang tua dan untuk mendapat ridho kedua orang tua. Karena saya berpikir ketika saya udah dapat ridho orang tua, insya Allah saya dapat ridho Allah. Dan ketika udah dapat ridho Allah, pasti apapun yang kita mau pasti terkabul. Digabungkan ya? Iya, insya Allah. Luar biasa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia, kita bertemu lagi dan saat ini saya ketemu dengan salah satu sosok pemuda. Iya, anggota atau pengurus ini di pemuda? sebagai pengurus. Pengurus, alhamdulillah. Pengurus pemuda? Enggak, maksudnya baru sih. Anggota, oke. Anggota pemuda Hidayatullah Bandung ya? Ya. Siapa namanya ini? Nama saya Fikri Ansyah Gumarang. Gumarang? Ya. Masya Allah. Artinya apa itu Gumarang tuh? Nggak tahu ya, itu marga mungkin. Ayah saya juga namanya Gumarang. Fitriansyah Gumarang, Gumarang ya? Oke. Sekarang sudah lulus kuliah? Sudah Pak, alhamdulillah. Kemarin ambil apa? Ngambil jurusan fisika S1. Fisika S1, fisika. Ya. Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Oke. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, walaupun background akademiknya adalah sarjana fisika, tapi beliau juga menguasai banyak bahasa. Nah, ini menarik sekali. Coba sapa pemirsa YouTube-nya Mas Imam Nawawi ini pakai bahasa Cina. OK， 大家好啊，我叫 Fikri Ansyah Gumarang， 我喜欢学很多中文。如果你要学很多中文，咱们走吧，跟我学很多中文吧。Saya aja tidak paham itu apa. Artinya, gitu ya. Ustaz? Artinya boleh ya, silakan. Halo semuanya, nama saya Fikri Ansyah Gumarang. Saya sedikit, saya suka bahasa Cina. Jika antum semua mau belajar bahasa Cina, ayo belajar bersama saya. Oke, luar biasa. Dan Cina itu menjadi salah satu bahasa keberapa dikuasai? Jadi urutan dikuasainya atau bahasa yang paling banyak digunakan maksudnya Pak? Yang paling dipelajari pertama apa dulu? Oh iya. Jadi yang paling pertama dipelajari tentu English ya Pak. Inggris, selain Indonesia dan Sunda. English. And after I learn English, then I learn Japanese. Japanese. Setelah bahasa Inggris itu saya bahasa Jepang. Udah Jepang itu ya Arab, kemudian Mandarin. Luar biasa. Itu. Mandarin juga ada dialeknya Pak, Cina juga ada. Ya, karena banyak suku di sana. Banyak suku, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Kantonis atau Hong Kong. Yang barusan tuh apa? Mandarin. Boleh saya perbedaannya boleh saya sebutkan? Oh, boleh, silakan. Saya seorang guru dalam bahasa Mandarin itu 我是先生. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Cina Hong Kong, saya seorang guru itu 我係先生. Ya, jadi beda kan saya. Jauh ya? Jauh beda. Jadi No hai Cingsang ya? Oke, luar biasa. Setelah Jepang, Mandarin, terus Jerman. Jerman, kemudian bahasa-bahasa. Saya sebenarnya lupa urutannya Pak. Oke. Tapi apa saja yang sudah dikuasai? Kalau sebenarnya saya masih belajar, dan harus banyak belajar. Untuk masalah menguasai ya, kan namanya bahasa kan kita belum tentu menguasai suatu bahasa. Kalau kita bukan penutur aslinya, setidaknya berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dan basic-basicnya yang sudah saya pelajari ya Pak Ustadz, itu ada bahasa Cina, Mandarin, Jepang, Jerman, Rusia, Spanyol, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Suryani sudah dipelajari. Itu belum dikuasai, baru dipelajari? Baru dipelajari. Oh, yang dikuasai Pak Ustadz? Yang Suryani tadi sama Ibrani? Ya, itu dipelajari karena saya belajar hurufnya itu dan sangat, emang kan bahasa itu bahasa kuno ya Pak. Ya, betul. Jadi agak susah untuk diucapin gitu. Ya, Masya kemudian Allah. ada bahasa Hindi juga, bahasa Korea. Hindu sudah bisa nih? India. Ya, bisa? Coba India. Namaste, mera naam Fikri Ansyah Gumarang hai. Main aaj Hindi bolta hai. मैं आज हिंदी बोलता हूँ. Luar biasa. Hindia sama Urdu itu mirip Ustaz. Oke, kayak apa dia? Kalau Urdu itu ditulisnya pakai tulisan Arab yang udah dimodifikasi. Kalau Hindia pakai tulisan Sanskerta yang udah dimodifikasi, Devanagari gitu. Kalau Urdu kayak apa? Urdu sama sebenarnya. Mirip ya? Mirip. Cuma banyak kosakata Arabnya gitu kalau di Urdu itu. Seperti apa coba? Adab al-janab. Assalamualaikum. Mera naam Fikri Ansyah Gumarang hai. Aap se milkar khushi hui. Luar biasa. Jadi yang suka lagu India bisa tanya terjemahannya ya. Translate lirik ya. India. Oke. Lagu India bisa dinyanyikan? I cannot
sing any song Oke. in India. Sorry. Nah, Nggak bisa. apa yang mendasari seorang Gumarang ini memiliki apa namanya ketertarikan bahasa yang cukup tinggi? Karena Oke. belajar fisika itu aja sudah makan energi sebenarnya. Jadi ceritanya begini Pak Ustadz ya. Kenapa sih saya gak ngambil jurusan bahasa gitu ya? Karena saya tuh lihat opportunity gitu, Oke. kesempatan. Dulu saya kan ngambil kuliah dengan jalur beasiswa full, jadi gak ngeluarin uang sepeser pun. Oke, mantap. Saya itu lihat itu cari peluang, apa yang lebih besar peluang. Nah, saya pernah ikut lomba Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Oke. Nah, alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Waktu Kan itu apa itu? dapat sertifikat kan Ustadz. Nah, waktu itu. Nah, kemudian saya berpikir kalau saya ngambil apa ya, saya pakai sertifikat ini buat daftar kuliah, kayaknya bisa jadi nilai plus gitu. Iya, betul. Jadi bisa lewat jalur undangan, gak harus tes tulis gitu. Saya coba. Dan Nah, terjadi. alhamdulillah terima kasih kepada guru saya juga yang di SMA yang udah banyak bantu saya. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah saya diterima di UIN dengan jalur undangan tanpa tes gitu, dan full beasiswa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya. Keren Jadi banget. ngambil fisika. Sebenarnya saya pusing juga fisika. Pusing juga gitu. Waktu itu apa lombanya? Ya fisika Pak Ustadz. Jadi Olimpiade itu kayak lomba apa ya? Materi fisika SMA full semua. Cuma lebih tingkatnya itu lebih tinggi gitu. Oke, Biasanya sedikit lebih rumit ya. Ya, Oke. biasanya materi kuliahan itu. Iya. Oke. Dan itu bisa semua ya. Insya Allah Pak Nah, Ustadz. Apa yang membuat bisa belajar fisika? Fisika atau bahasa Pak Ustadz? Fisika sama bahasa. Fisika dulu. Fisika dulu. Ya. Fisika itu kan sebenarnya ilmu alam Pak Ustadz ya, salah satu ilmu alam, dan saya tertarik fisika juga karena di sini kita bisa tahu ukuran sesuatu. Jadi kita bisa tahu bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya. Jadi Allah itu sudah menetapkan ukuran segala sesuatu. Dan dengan kita belajar ilmu, sejatinya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oh, Masya Allah. Dari sini saya juga bisa belajar hikmah dan bisa belajar tentang takdir. Dan kita harus menerima takdir apapun yang terjadi pada kita gitu. Coba dijelaskan takdir tuh kalau dalam relevansinya dengan fisika ada nggak? Pakai bahasa fisika lah boleh. Relevansinya, gimana ya? Atau contoh gini deh Pak Ustadz, misalkan relevansi mungkin saya agak ini ya. Coba. Misalnya kalau kita bicara takdir kan misalnya seseorang ya kan Mas Gumarang ini punya kemampuan bahasa Insya Allah. sekian banyak bahasa. Insya Allah. Berarti kan sudah diukur itu oleh Tuhan. Ya takdirnya menguasai bahasa sekian. Nah, misalnya kayak gitu ya. Belajar. Ya, kita ambil yang positif, jangan sampai kalau kita nanti ambil contoh yang negatif, wah berarti saya emang takdirnya begitu, nah enggak ada usaha kan gitu. Nah, kayak apa itu kalau dalam pendekatan fisikanya, penjelasannya? Oke, dalam penjelasan fisika misalkan gimana ya? Segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan seimbang. Oke, betul. Misal mungkin ini ada aqua ya, di sini ada aqua di atas meja. Nah, secara fisika itu kenapa sih aqua itu diam gitu? Nah, karena ternyata ada yang namanya itu kesetimbangan. Keseimbangan. Jadi aqua itu ada gaya ke bawah yang namanya W itu, gaya berat ya, berat karena efek gravitasi. Dan kemudian ada yang menahan meja itu kan. Nah, meja itu memberikan gaya reaksi. Reaksi itu gaya N. Nah, jadi di sini juga ada hukum Newton 3. Nah, hukum 3 Newton ya. Nah, hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan min F reaksi gitu. Nah, jadi di sini tuh jika kita melakukan sesuatu pasti akan ada reaksinya gitu. Oke. Jadi kalau dalam kehidupan kayak apa? Kehidupan juga sama Pak Ustadz. Kita kalau misalkan ngelakuin sesuatu pasti akan Ada reaksinya ya. Efeknya. Jadi kalau melakukan positif pasti ada apa? Dampaknya. Kalau malas itu termasuk aksi atau apa itu? Malas itu termasuk aksi juga, Aksi cuma juga aksi ya? negatif mungkin Pak Iya Ustadz, betul. Berarti dia akan menimbulkan reaksi negatif juga. Bisa jadi kebodohan atau ketidaktahuan oke, gitu ya. luar biasa. Jadi sebenarnya gak ada orang pinter, gak ada orang bodoh, gak ada orang yang rajin dan yang masa bodoh gitu. Oke. Kata guru saya. Oke, yang ada adalah orang yang rajin dan orang yang masa bodoh gitu. Oke, Jadi kita menarik. harus banyak belajar. Jadi semakin berilmu semakin dekat kepada Allah ya. Insya Allah Pak Ustadz. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Harusnya Oke, begitu. siap. Jadi sangat menarik ini perbincangan kita dengan Fikriansyah Gumarang ya, menarik. Saya biasanya naik kereta kalau ke Semarang Gumarang nama keretanya itu. Iya ada kereta luar Gumarang. biasa. Cuma kalau saya lihat ya Pak, saya kan udah belajar bahasa Tagalog Filipin itu. Gumarang itu kalau secara grammar tata bahasa itu nyambung itu artinya itu menjadi ya. Nah, mungkin gabungan dari kata garang dan Jadi garang itu dari bahasa Melayu apa kayak buas gitu, buas atau ganas gitu ya. Nah, jadi Gumarang itu garang, Gumarang. Ya mungkin maksudnya
saya semoga kalau untuk memberantas kejahatan menjadi ganas gitu. Wah, oke. Meskipun nggak jadi gumarang pikirnya Kalau dalam konteks korupsi di Indonesia ini pemberantas korupsi ya luar biasa. Bisa jadi mungkin. Ya, pemberantas ya, yang ganas. Ya, soal itu mungkin nama marga atau orang tua mungkin Oke, siap. gumarang. Benar. Yang penting tahu artinya dulu. Ya. Nah, bahwa seperti apa persisnya Allahu a'lam ya, Allah karena kita kan tidak tahu betul. Ya, Oke. Belajar fisika itu nggak bosan waktu itu? Saya sama kayak anak-anak lain, fisika itu membosankan sebenarnya. Pada awalnya saya sebenarnya nggak tertarik ikut olimpiade, misalkan Ustadz ini dalam olimpiade kan. Itu tapi ada guru saya memasukin saya ke olimpiade fisika, ternyata saya daftar biologi. Cuma saya dimasukin ke fisika, saya tuh udah pikiran tuh udah wah bingung banget. Fisika itu dalam pikiran saya banyak angka, rumus. Tapi saya jalani aja gitu. Saya jalan ke sekolah juga jalan kaki ya. Nah, sambil di perjalanan pulang, saya buka buku fisika, saya baca-baca. Nah, pas pulang saya coba kotret-kotret gitu ya, coba latihan soal gitu. Dan saya gak mikirin hasilnya, mau menang atau enggak. Yang penting saya belajar aja semampu saya, sebisa saya. Dan alhamdulillah ternyata qadarullah gitu ya. Ternyata saya juga gak nyangka bisa jadi menang, padahal saingannya banyak orang-orang yang lebih hebat betul. gitu ya. Artinya ketekunan tuh menjawab ya. Dengan izin Allah, ketekunan menjawab. Ya. Jadi skripsinya apa itu atau tugas akhirnya kalau orang fisika? Kalau saya sih masuknya fisika material ya Pak Ustadz. Nah, jadi kalau di kuliah itu ada dibagi-bagi fisika material ya terkait tentang material aja gitu Pak Ustadz. Ya, apa material itu? Material itu ya fisika bahan. Seperti apa jelasan? Seperti apa ya fisika bahan itu contoh misalkan belajar bahan-bahan yang kalau misalkan kita kreasikan gitu ya ukurannya misalkan nanoteknologi Pak Ustadz. Oke. Jadi sekarang kan banyak teknologi canggih yang menggunakan prinsip nanoteknologi gitu. Nah kalau kita jadi bahan itu kalau kita rubah gitu ya strukturnya gitu ya. Nah ternyata itu akan merubah sifatnya juga Pak Ustadz. Nah jadi semakin ya kita di sini ada harus pinter-pinter otak-atik juga. Iya. Kreativitas ya. Iya. Sama kayak manusia ya, kalau dikasih berubah gitu ya, perilakunya berubah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada rumusnya nggak supaya mudah memahami fisika? Fisika udah ada rumusnya, Pak Ustaz. Rumusnya sudah ada. Guru-guru udah menjelaskan. Ya. Murid-murid pusing bawa pulang. Kalau pengalaman saya, Pak Ustaz ya. Fisika, matematik itu kebanyakan hitungan kan. Cuma kalau fisika ada hafalan dikit lah, hafalan rumus. Nah, ternyata kalau kita mau paham fisika matematik itu kita harus banyak latihan soal. Nah, kalau saya pribadi ya Pak Ustadz, ya, jadi kalau semakin banyak kita latihan soal, kita semakin banyak secara tidak sadar gitu ya, tangan kita itu merekam apa yang kita kerjakan gitu. Jadi tangan kita punya memori tersendiri. Jadi misalkan banyak latihan aja, nanti pas kita nemu soal yang serupa, nah kita bisa ngerjain lagi. Menjadi lebih refleks. Ya betul Pak Ustadz, menjadi lebih refleks itu. Jadi more exercise, more perfect. Intinya diseringkan aja ya. Diseringkan. Ya. Oke. Ini ada mungkin ada istiqomahan, hikmah istiqomahan. Ya gitu. Menarik Bapak Fikriansyah Gumarang ini. Wah, luar biasa. Terus kita sekarang pindah ini baru ke bahasa itu. Nah, sejak kapan itu? Apakah fisika dulu atau bahasa ini muncul pas karena lihat opportunity ketika kuliah ya? Atau kapan ini disadari itu perlu? No, my passion actually in language. Ya sebenarnya saya kalau di bahasa dulu. Jadi lebih awal ini bahasanya. Bahasa. Ceritanya saya kadang kalau lagi waktu luang suka bosen ya Ustaz. Nah, waktu istirahat itu banyak anak-anak pada main ke kantin, main game. Game. Kalau saya kan gak suka game sebenarnya. Bisa bikin game tapi ya? Ya, insya Allah kalau belajar. Jadi gitu Ustaznya. Daripada saya diem aja gitu, saya tertarik tuh belajar bahasa asing. Apalagi di sekolah ya, pas SMA, saya masuk ke perpustakaan. Nah di sana ada buku kayak buku tebal banget ya. Itu tuh tulisan depannya itu tulisan Cina itu. Tulisan Cina. Buku itu masih baru kayaknya. Cuma luarnya udah berdebu, udah kayak dirayap, makan rayap. Kayak usang. Mungkin karena banyak dibaca, tapi dalamnya masih bersih. Nah, buku apa sih? Saya penasaran nih. Kayak kitab suci Buddha ini. Cina. Bukan ternyata. Ini itu ternyata kamus itu. Kamus kanji Jepang, ternyata bukan bahasa Cina. Saya pelajari kanji itu. Oh, menarik ternyata. Soalnya kan Cina itu gak punya huruf ya, Pak Ustaz. Jadi harus dihafal. Ada kemungkinan lebih dari 3.000
apa ya, bentuk gitu. Apa itu Cina? Saya coba tulis ulang gitu, belajar lagi gitu. Ya gitu aja Pak Ustadz. Jadi mulai ketertarikan itu dari hal-hal yang asing gitu. Dan jadi itu pas apa? SMP, SMA? Sebenarnya semenjak SMP saya udah tertarik sih. Kalau pas SMP itu kan saya lihat baru pertama kali lihat komputer kan SMP itu. Nah, di lab ya Pak Ustadz. Nah, ternyata di lab itu ada kemasan mouse itu tertulis dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Jepang gitu. Nah, oh ini ternyata bahasa banyak juga ya gitu. Saya mulai tertarik nih yang asing-asing itu. Jadi dari sana saya pelajari bahasa bahasa ini. Cuma waktu itu saya belum mengenal internet. Jadi agak susah belajarnya. Mungkin saya coba ini cari di komputer gitu. Ternyata emang nggak nemu kalau kita nggak pakai internet gitu ya. Saya coba pakai internet pas udah kelas SMA. Nah, sana saya udah mulai intensif buat belajar lewat internet gitu. Karena internet itu banyak sekali. Internet itu sangat useful gitu maksudnya. Jadi internet itu kayak pedang gitu. Kalau orangnya itu bijak, kita bisa pakai pedang itu buat hal yang baik gitu. Cuma kalau orangnya itu salah, kita bisa membuat jadi hal yang buruk gitu. Jadi bumerang mungkin ya buat kita. Jadi kalau saya gitu manfaatin internet. Jadi kita bisa belajar apapun di internet insya Allah. Jadi yang penting ya meskipun belajar misalkan belajar akidah gitu ya, belajar itu kita harus dengan gurunya gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal umum yang kita bisa belajar lewat internet gitu tanpa harus guru. Menarik. Sampai bahasa Arab juga dipelajari? Bahasa Arab saya pelajari juga. Cuma karena saya bukan dari MTS ya, SMP, bukan dari MA juga. Jadi kan mungkin nggak terlalu intensif. Cuma saya pelajarinya yang kayak daily conversation dan basic nahu sorobnya. Karena setiap bahasa punya kaidah masing-masing. Contoh dalam bahasa Arab kan ada mansub, majrur, marfu. Di Jerman juga ada. Apa itu? Contohnya misalkan saya makan apel. Apel itu kalau bahasa Jerman itu kalau bentuk marfunya itu der Apel. Der Apel. Cuma kalau jadi mansub jadi den Apel. Jadi saya makan apel, ich esse den Apel, bukan ich esse der Apel gitu. Jadi ada mansub, majrur. Jadi maknanya menjadi berbeda jauh atau sama? Berbeda jauh Pak. Berbeda jauh. Jadi ada ya gitu. Jadi ya saya belajarnya praktisnya enggak terlalu. Sorry, Bisa nggak kalau bahasa Arab? Saya bangga jadi orang Indonesia. Oh, bahasa Arab. Saya bangga sebagai orang Indonesia. Bangga itu senang lah ya, cinta lah ya. Ana uhibbu an akuna Indonesia. Mungkin. I'm proud of being Indonesian. Kalau Jepang? Watashi wa Indonesia jin to totemo ureshii desu ne. Luar biasa. Jadi itu berarti setiap hari tidak ada jadwal bermain ya? Otak-atik kamu saja? Juga, kadang saya ada moody gitu mah. Mood booster juga gitu. Kadang kalau ketika mood saya lagi bad mood gitu ya. Kadang saya males juga belajar bahasa asing, cuma karena bahasa itu kan keseharian. Kadang saya buat aja metode yang kreatif, gimana biar sambil belajar, sambil bermain, sambil ya keseharian kita belajar bahasa. Kayak apa itu metode yang kreatif? Misalkan kayak gini Pak Ustadz, saya buat kalimat di benda sekitar saya, misalkan ya, contoh dalam bahasa Jepang ya, ini celana saya. Korea watashi no zubon desu. Celana saya berwarna hitam. Watashi no zubon wa iro ga kuroi desu. Nah, celana saya sangat panjang. Watashi no zubon wa totemo nagai desu ne. Di depan saya ada seorang guru, misalkan Ustaz ya. Watashi no mae ni sensei ga arimasu. Beliau bernama Ustadz Imam, misalkan Ustaz. Kare no namae wa Imamu-san desu. Ya, jadi san, kalau Jepang ada sannya kalau bentuk dan seterusnya gitu bentuk bahasa. Luar biasa ya. Jadi ini yang paling banyak orang lupa metode belajar bahasa itu ini Pak Ustadz. Jadi kebanyakan orang terlalu terfokus pada grammar, tata bahasa atau kaidah bahasa dan kurang fokus pada praktek. Nah, sedangkan praktek itu penting banget kan, bahasa bukan hanya materi. Nah, jadi perbanyak dari saya Pak Ustadz, dari metode sehari-hari, perbanyak buat kalimat. Nah, kita gunakan kaidah-kaidah bahasa atau grammar yang kita ketahui, basic-basicnya buat kalimat yang benar. Nah, ini jangan terpaku pada grammar. Jadi buat kalimat, kosakata baru ditulis gitu ya, kita tambahin lagi, sampai kita bisa buat kalimat dalam satu buku, dua buku, mungkin berbagai situasi. Wah, menarik sekali. Tadi katanya
ada merasa kadang bosan gitu. Ya. Tapi bisa menghadirkan metode kreatif. Jadinya nggak jadi bosan kan ini berarti? Iya, jadi bosan. Iya. Jadi itu gimana itu kalau mau di-share ke teman-teman supaya yang sudah kena bosan itu langsung hilang bosannya? Oke, pertama we have to know what is our passion and what makes us motivated in making something great. Jadi kita harus tahu motivasi kita itu apa dan kita harus tahu passion kita itu apa sih. Nah, jadi sebenarnya orang itu kadang bosan itu karena mereka jenuh dengan aktivitas itu, yang berkesinambungan itu karena jenuh. Nah di sini kita perlu mood booster, Pak Ustadz. Nah, perlu motivator juga, inspirator. Jadi apa sih tujuan kita, apa sih motivasi kita, dan apa yang kita sukai. Nah tapi hal yang positif mungkin ya. Wajib. Ya, misalkan kita suka apa ya, misalkan kita suka ngotak-ngatik komputer. Nah, kita bisa tuh ngotak-ngatik komputer, belajar pemrograman, misalkan bahasa pemrograman. Atau bisa buat game nanti kalau udah mahir. Ya apapun itulah, pokoknya setiap orang punya hobi masing-masing, punya kelebihan masing-masing dan passion masing-masing. Dan di sini kita harus mengenal apa passion kita, apa hobi kita, apa yang membuat kita bahagia gitu. Nah, kalau yang membuat Gumarang bahagia apa ya? What makes me feel happy when I make something better every day. Buat progress. Ya yang buat saya bahagia ya. Progresif ya? Ya. Bukan progresif. Ada kemajuan, ya. Ada kemajuan, kebaikan yang dicapai, better. Ya, language makes me feel happy too. Dan Al-Quran juga itu membuat saya tenang ketika saya punya masalah. Ini mungkin terakhir. Tadi ada fisika, ada bahasa, terus terakhir disebut Quran. Senang kalau ada menghadapi masalah gitu ya, baca Quran. Nah, sebenarnya Quran bagi seorang Fikriansah Gumarang itu apa sih? Quran itu ya itu sebenarnya mukjizat yang sangat besar sekali, Ustaz. Dan saya benar-benar kalau misalkan ketika ada masalah, pengalamannya Ustaz. Ketika saya semakin sering membaca Quran dan seolah-olah masalah itu semakin sering ada solusinya gitu. Atau setidaknya tenang lah di hati. Contoh. Saya kan pernah ada masalah ya, Pak. Misalkan masalah apapun itu ya. Maybe it's a private. Misalnya bosan kah atau apa marah gitu. Lebih dari itu Pak. Maksudnya lebih krisis gitu, Terus ayat apa yang dibaca? Ya, kalau saya gak matok ayat apapun. Waktu itu yang jadi pengalaman. Yang jadi pengalaman ya. Kalau ingat, kalau enggak ingat berarti umum aja. Al-Insyirah juga. Oke. Yang mana? Inna ma'al usri yusra. Jadi apa maknanya itu? Jadi ketika ada kesulitan ada kemudahan gitu. Itu ternyata benar sekali gitu ya. Dan ada banyak sekali ayat Al-Qur'an yang semua ayat Al-Qur'an itu sangat menyentuh hati kita kalau kita benar-benar memahaminya, merenunginya dan mengaitkannya dengan alam ini ternyata. Bagaimana seorang Gumarang merenunginya? Merenunginya gimana ya, Pak Ustaz ya? Ya dengan belajar bahasa dan dengan belajar bahasa kita juga bisa belajar membaca kan Mas tadi ya, dan mengerti juga. Nah dari sini kalau kita paham gitu ya, belajar Al-Quran dengan maknanya kita paham, ternyata akan lebih meresap gitu ke hati itu, ke kalbu itu. Dan sekalipun masalah itu belum selesai, setidaknya kita udah tenang gitu. Cuma sayang belum bisa dikasih contoh konkretnya itu ya. Contoh konkret. Misalnya baca ayat kan kayak tadi ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Terus misalnya kesulitan memahami fisika kah atau apa waktu itu kan gitu kan? Iya, Ustaz. Contoh konkretnya karena anak-anak sekarang di Indonesia itu nggak semua bisa berpikir konsep. Nah, jadi kita harus hadirkan nih loh, matangnya nih kayak gini gitu loh. Kalau diajak memahami, meraba pikirannya seorang Fikriansah, wah itu berat itu. Silakan. Konkretnya ya, Pak Ustaz ya. Contohnya apa ya contohnya itu saya pikir dulu ya Mas. Sangat banyak juga sih yang saya cocok yang anu aja based on experience aja. Based on my experience. For example, when I fail something, ketika saya gagal mendapatkan cita-cita saya atau impian saya. Misalkan dulu tuh gini aja misalkan. Jalan kaki aja misalkan ke sekolah. Saya kan ke sekolah jalan kaki jauh juga lumayan. Berapa kilo? Lebih lah dari 5 kilo sih, enggak 1 kilo. Pokoknya lebih lah, jalan lumayan lah Pak Ustaz ya. Saya nggak tahu kilonya berapa. Naik turun enggak jalannya? Naik turun berbatu. Masya Allah. Dan ada sungai kadang mengingati. Di daerah mana itu? Di Sumedang. Sumedang, Cuma kalau sekarang udah diperbaiki sih jalannya. Berarti banyak makan tahu ya di sana? Enggak juga. Lanjut ya. Ya jadi gini Ustaz,
saya tuh Jalan kaki. ya jalan kaki. Capek, merasa nggak capek. ada temen juga kan, temen-temen kan kebanyakan yang jalan kaki perempuan ya. Dan ya jalan kaki dan emang jauh juga sekolahnya itu ya. Kadang setiap hari itu selama 3 tahun di SMP itu, awal SMP. Dan SMA itu juga jalan kaki sih sebenarnya. Lebih jauh apalagi SMA. Dan ternyata saya kalau lama-lama ya setiap hari jalan kaki, pulang datang berkeringat. Pulang berkeringat juga, apalagi kalau panas gitu ya. Kadang saya mikir capek juga ya sekolah ya. Maksudnya saya gak pernah ngeluh ke orang tua, saya gak pernah ngeluh mau beli motor. Ya, itu hanya pikiran ya. Pikiran saya, karena saya insya Allah ya harus terus di jalan ya. Ya, dan saya itu pas berangkat ke Solo selalu niat. Niat kayak apa? Jangan hanya berangkat, jadi selalu niat karena saya tuh lihat orang tua kan saya dulu waktu SMP kan masih baju ditilepin ya, di setrika sama orang. Jadi ibu saya itu benar-benar sangat perhatian. Tiap pagi ngasih sarapan beliau itu, dan kemudian ya baju disiapin gitu ya. Meskipun saya bilang, "Ibu jangan ini, biar saya aja" gitu. Tapi beliau tiap hari suka gitu nyiapin sarap. Saya di sini mikir, oh kalau saya sekolah gak bener, saya kasihan sama ibu saya. Saya kasihan sama ayah saya yang nyari uang gitu buat kami. Jadi saya harus bener nih sekolah. Meskipun hasilnya nanti gimana pun, yang penting saya maksimal aja. Dan niatin semuanya. Itu jadi niat ya? Ya, niatin untuk membahagiakan orang tua dan untuk mendapat ridho kedua orang tua. Karena saya berpikir ketika saya udah dapat ridho orang tua, insya Allah saya dapat ridho Allah. Dan ketika udah dapat ridho Allah, pasti apapun yang kita mau pasti terkabul. Digabungkan ya? Iya, insya Allah. Luar biasa. Nah, dari situ saya, ya gitu Pak Ustaz, dari situ saya terus menerus, ketika saya lagi bad mood gitu ya, saya terpikir lagi itu perjuangan kedua orang tua. Terus perjuangan saya juga gitu, biar jangan sampai sia-sia gitu. Dan ya ketika saya baca Quran, saya mengaitkan dari problem saya, dikaitkan, dan itu emang benar-benar jadi kayak Al-Quran itu memang penenang gitu ketika saya lagi bad mood. Dan ternyata emang kejadian setelah beberapa tahun kemudian gitu ya, alhamdulillah saya dapat beasiswa gitu ya, dan dapat ya banyak sekali pertolongan Allah dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk gitu ya, yang berarti Allah menghargai perjuangan itu. Iya, benar. Jalan kaki itu ya. Ya, dan sampai sekarang itu berkesan banget, jadi oh ternyata memang benar janji Allah itu gitu. Dan memang benar orang yang sabar itu, orang sabar nggak bakal beakeun gitu. Sunda itu ya. Orang sabar nggak bakal kehabisan lah. Orang sabar itu pasti akan diganjar dengan sesuatu yang begini. Makanya Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin ya. Betul. Bukan ma'al pintar ya. Bukan, kan pintar aja kalau misalkan akhlaknya gak benar. Ya, betul. Ya gitu. Luar biasa. Kayak gini aja, Pak Ustadz, misalnya mangga ya. Mangga gitu, ya. Kan kalau kita metik mangga masih mentah, dipetik gitu ya. Kan nggak enak. Nggak enak. Kita tunggu mangganya sampai matang atau mungkin sampai jatuh sendiri. Ya. Jadi kan menunggu itu, menunggu itu kita dapat sesuatu yang lebih baik. Oke, luar biasa. Jadi menarik ya. Lebih kepada bagaimana kita punya kekuatan untuk sampai pada titik terbaik. Ya, dahsyat. Baik teman-teman, inilah dialog kita dengan kalau bahasa Sunda sih AA ya. AA Fikriansyah Gumarang gitu ya. Oke, silahkan ditutup dialog kita ini pakai bahasa Jerman. Oke. Dan langsung salam nanti di akhir ya. Oke, siap. Jerman aja? Jerman, boleh yang lain juga tambahkan. Boleh. Ya, kasih semua yang bisa. Ja. Guten Tag, mein Name ist Fikriansyah Gumarang. Ich lerne gern Deutsch. Deutsch ist eine schöne Sprache. Also alles wir lernen Deutsch, wir können Deutsch verstehen. Ja. In translation? Oke. Saya suka belajar bahasa Jerman. Kalau kita bisa bahasa Jerman, kita insya Allah bisa mengerti bahasa Jerman. Ya, itu jelas. Espanyol? Oke, Spanyol. Buenos días, mi nombre es Fikriansyah Gumarang. Encantado. Hablo muy bien español en mi casa. Tenemos los libros en español. Si aprendemos el español, nosotros podemos hablar muy españoles, podemos hablar muy españoles, ya. Muchas gracias. Adiós. Belanda. Ik spreek een beetje Nederlands. Nederlands is een mooie taal, zodat ik
ik spreek en studeer Nederlands thuis. Ja, dank u wel, alstublieft. Oke. Norwegia bisa? Norwegia itu serumpun dengan bahasa Swedia aja pasti. Oke, boleh. Finland ya, Skandinavia ya namanya. Ja, Skandinavien itu serumpun. God dag, jag älskar svenska. Svenska är mycket. Jag har en bok är svenska. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Berarti bisa panggil Ibrahimovic ini ya? Ibrahimovic. Ya. Swedia. Oh, itu Swedia Pak Ustaz. Saya kira dari Rusia, nggak tahu. Okay. Rusia Pak Ustaz? Swedia? Rusia, boleh, okay. Rusia. Vladimir Putin? Ya. Oke. Привет всем, меня зовут Fikriansa Gumarang. Я изучаю русский язык. Русский язык красный. Если изучаем русский, мы можем говорить по-русски и испанский и svenski. Turki? Ya, Turki. Merhabalar, günaydın. İsmim Fikriansa Gumarang. Ben Türkçe konuşuyorum. Seviyorum. Ben Türkçe seviyorum. Teşekkür. Luar biasa. And terakhir deh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke, Sunda oke. Sunda. Sampurasun. Sadayana nami Abi Fikriansa Gumarang abdi resep bahasa Sunda. Kumargi bahasa Sunda eta bahasa bahasa sadidinten abdi gitu. Nanging abi kedah belajar kedah diajar undak usuk bahasa oge. Gitu. Karena bahasa Sunda teh raos pisan. Raos pisan kan luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Bang siapa? Fikriansa Gumarang. Ya. Semoga Allah berkahi ilmunya. Amin. Dan dengan kemampuannya itu membawa kemaslahatan besar bagi umat dan bangsa Indonesia. Amin. Terus semangat ya, Fikri ya. Siap Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.